Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah. Perilaku yang sering dilakukan dan kemudian menjadi kebiasaan, maka itu lahir menjadi yang namanya akhlak. Yang namanya akhlak, ikhwati iman, maka tidak selalu konotasinya itu mengarah kepada hal-hal yang baik atau perbuatan-perbuatan baik, tapi ada juga akhlak yang mengarah kepada keburukan, yaitu yang dikenal dengan akhlak majmudah. Mohon maaf. Akhlak majmudah ini adalah akhlak yang konotasinya mengarah kepada perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk. Jadi selama ini kita kalau mendengar akhlak, maka itu bukan selamanya kepada hal-hal baik, tapi ada juga akhlak yang mengarah kepada hal-hal buruk. Maka di dalam akhlak yang buruk itu ada yang menjadi penyakit, ada yang menjadi virus, yang mana akhlak ini sering dan banyak yang melakukan. Tidak memandang kelas sosial, mau itu yang kaya, mau itu yang tidak kaya. Tidak memandang kepintaran, mau yang itu tidak pintar juga. Tidak memandang umur, mau itu orang tua, anak-anak, remaja dan sebagainya. Maka perilaku ini kemudian sering dan banyak sekali dilakukan oleh umat manusia, wabil khusus juga di lingkungan umat Islam. Apa itu akhlaknya? Yaitu ikhwati iman yang namanya takabur. Takabur ini ikhwati iman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 13 kali. Artinya jika Allah sudah mengucapkan lebih dari satu kali, ada maksud dan tujuan tertentu, sehingga oleh Allah terus-terus diulang. Maka kalau misalkan melihat kisah-kisah terdahulu, orang-orang yang melakukan takabur atau makhluk juga yang melakukan takabur, memang diawali dengan sejarah di mana ketika proses penciptaan manusia, manakala pada waktu itu Allah menyuruh kepada makhluk-makhluknya, baik itu bangsa jin atau bangsa malaikat, supaya kemudian sujud kepada yang namanya manusia. Malaikat sujud, namun ada yang tidak mau sujud, yaitu bangsa jin, yang kemudian dinamai sikapnya itu adalah sikap takabur, dan jin yang bersikap takabur itu kemudian disebutlah iblis. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, terus banyak juga yang kemudian mewariskan dan melakukan perilaku takabur ini, mulai dari kisah-kisah yang hidup di zaman para nabi dan rasul. Kan tidak sedikit pengikut-pengikutnya, kaum-kaumnya yang berbuat takabur, sehingga kemudian oleh Allah diberikan hadiah berupa ajab kepada kaum-kaum tersebut. Nah, ikhwati iman, takabur itu apa sih? Kalau misalkan secara arti, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, langsung Rasulullah memberikan definisi berkaitan dengan takabur. Apa? Yaitu al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Maka itulah yang disebut takabur. Kalau bahasa kita masa hari-hari adalah sombong.
Yang dimaksud sombong atau takabur adalah tadi menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Maka jika ada ciri-ciri orang ketika diberitahu kemudian sampai pada menolak dan tidak mau menerima, maka itu sudah menandakan ada sikap takabur. Kemudian kalau misalkan ada orang yang menyepelekan kepada sesama, maka itu juga menandakan orang tersebut ada sikap takabur. Ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah. Maka itulah kalau misalkan melihat definisi daripada arti takabur. Ikhwati iman rahimakumullah. Tadi disampaikan di awal bahwa banyak di zaman para nabi dan rasul kaum-kaumnya yang mana kemudian tidak sedikit melakukan sikap takabur yang pada akhirnya Allah memberikan ajab sampai tidak sebatas ajab namun dihancurkan, diluluhlantahkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, al-kibri ya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima qasamtuhu wala ubali. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah, dan keagungan itu adalah kain sarungku. Barang siapa mencoba menyaingiku pada kedua hal tersebut, maka aku akan menghancurkannya tanpa ampun. Ini diriwayatkan di dalam hadis bagaimana perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menghancurkan tanpa ampun bagi siapapun yang kemudian mencoba menyaingi, mencoba melakukan sikap takabur, sikap sombong tadi. Ya, kalau diperhatikan sekali lagi ikhwati iman, satu saja contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kan banyak tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh yang punya kekuasaan, tokoh-tokoh yang punya kepintaran, tokoh-tokoh yang mempunyai kecerdasan. Salah satunya adalah Fir'aun. Bagaimana kekuasaannya luas, kekuatannya kuat, namun tidak mau ikut daripada seruan Nabi Musa, dan Fir'aun ini kemudian bersikap takabur sampai pada endingnya berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah kemudian dihancurkan tanpa ampun dengan ditenggelamkan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kalau ditarik ke zaman sekarang dengan mengaitkan kisah-kisah terdahulu atas kaum-kaum yang bersikap takabur, pada hari ini, pada zaman sekarang, jangan heran kalau misalkan banyak bencana, banyak kejadian di mana-mana. Bukan semata barangkali itu penyebabnya adalah lingkungan, tapi barangkali penyebabnya adalah orang-orang tersebut yang mana mempunyai sikap-sikap takabur. Makanya kemudian didatangkanlah ajab, didatangkanlah musibah atau kejadian. Salah satunya kita berbangga, kita bahagia. Negara yang sampai sekarang masih bersikap sombong, merasa paling besar, merasa kekuatannya besar. Salah satunya kalau disebutkan adalah negara si rewel atau Israel. Mereka kemudian kita berbangga diberikan bencana atau musibah dengan didatangkan, kalau tidak salah kan, kebakaran yang begitu hebat. Kemarin terakhir banjir bandang. Nah, kita patut berbangga. Itu barangkali karena sikap-sikap takaburnya mereka yang kemudian oleh Allah diazab. Sekalianlah tanpa ampun supaya hancur. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu janji Allah kalau misalkan ada seseorang yang berani, bukan hanya seseorang, baik itu kaum, wilayah, bahkan sampai negara, kalau berani sampai bersikap takabur atau sombong, maka Allah akan menghancurkannya tanpa ampun. Ikhwatu iman rahimakumullah, sanksi takabur yang selanjutnya selain daripada Allah akan menghancurkan, yang selanjutnya adalah bahwa takabur atau sombong itu tidak layak ada sikap seperti itu di dalam surga.
Artinya orang yang suka berbuat sombong, takabur, tidak berhak ada di surga. Sebagaimana riwayatkan oleh hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji, kan kecil biji. Nah itu saking kecilnya, kalau misalkan sikap sombong itu ada di dalam diri umat manusia, apalagi wabil khusus umat Islam, maka tidak layak ada di surga. Itu saking telitinya, sikap sombong saya tidak boleh ada di lingkungan surga, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang sombong. Percuma kalau misalkan ibadahnya rajin, infaknya rajin, saumnya rajin, tapi kalau ada sikap sombong sebesar biji jarroh saja, maka itu tidak layak ada di dalam surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Buat iman sedang Jumat rahimakumullah. Setelah kita mendefinisikan daripada arti takabur, kemudian tadi disampaikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan sikap takabur, maka kita lanjutkan. Ternyata hal-hal yang barusan disebutkan ada penyebabnya. Kenapa orang kemudian bersikap takabur? Ada sebab-sebabnya. Apa saja hal-hal yang menyebabkan kemudian sampai bersikap takabur? Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu dan kecerdasan. Ini yang pertama. Ternyata ilmu dan kecerdasan itu dapat mendorong seseorang kemudian bersikap takabur. Kalau misalkan ilmu dan kecerdasannya tidak digunakan dan difungsikan sebaik mungkin, maka itu malah akan menjadi sikap takabur. Tidak sedikit orang yang punya titel secara akademik, profesor, doktor dan sebagainya, tidak sedikit kemudian menyepelekan karena dia punya merasa kecerdasan, kepintaran atau ilmu, sehingga menyepelekan orang yang tidak lulus sekolah dasar, orang yang tidak lulus SMP, orang yang tidak lulus SMA. Kemudian muncul kelas-kelas sosial dalam ranah pendidikan. Nah itulah biang atau awal mula sikap takabur. Jadi yang pertama adalah al-ilm. Hati-hati kemudian ilmu yang tidak difungsikan, digunakan dengan baik, malah akan menjadi sikap takabur. Yang kedua adalah al-amalu wal ibadah. Amal dan ibadah. Ini yang kedua juga. Amal dan ibadah bisa menyebabkan seseorang bersikap takabur. Kenapa bisa demikian? Karena kalau misalkan amal ibadahnya bukanlah kemudian atas dasar kesadaran karena Allah, tapi amal ibadah yang dilakukan atas dasar selain daripada Allah. Kemudian juga kalau misalkan dalam hal amal ibadah menjadi takabur itu, kalau misalkan begini, ada orang yang melakukan amal ibadah, ya rajin, tapi ternyata apa yang dia lakukan itu, amal ibadahnya tidaklah kemudian sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu juga termasuk kepada takabur. Kenapa bisa demikian? Karena apa yang dia lakukan tidaklah mencontoh kepada Allah dan Rasulnya, atau perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah juga. Lalu siapa yang dia contoh dalam melaksanakan amal ibadahnya? Berarti di luar contoh-contoh daripada Rasulullah. Artinya orang tersebut sudah mengkhianati, sudah takabur, menolak kebenaran ketika dikasih tahu yang seharusnya dan yang sebenarnya. Itu juga bisa termasuk kepada takabur. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, selanjutnya yang bisa menyebabkan takabur adalah al-hasab wan nasab. Nasab atau keturunan. Nah ini juga adalah bagian dari salah satu faktor kemudian seseorang berbuat takabur.
Nah, bisa demikian kita menyaksikan realita di lapangan soal keturunan, kadang tidak sedikit yang mengagung-agungkan dan membanggakan. Saya mah keturunan, kalau misalkan dilihat, wah, dari keturunan yang punya kekuasaan, keturunan yang secara tokoh, wah, populer, berpengaruh, kan tidak sedikit yang kemudian seperti itu. Bahkan kan sekarang yang ramai itu mengaku-ngaku keturunan sebagai keturunan Nabi, yang istilahnya habaib, tapi kan ternyata habib-habib kemudian viral itu secara perilaku, secara apa yang dia lakukan sangat jauh sekali daripada perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya kemarin ada berita terbaru di daerah Jepara yang mengaku seorang habib dengan umur 21 tahun sehari mencabuli seorang 2 anak. Namanya seperti itu habib. Dia bangga dengan keturunan, tapi kan seperti itu pada akhirnya. Nah, itu hati-hati, keturunan juga kemudian bisa diagung-agungkan, kemudian bisa disombongkan, maka itu termasuk kepada takabur. Selanjutnya ikhwati iman, al-jamal, yang keempat adalah al-jamal. Apa? Yaitu kecantikan atau ketampanan. Ini hati-hati juga, bisa jadi salah satu faktor seseorang berbuat takabur. Selanjutnya al-ghina wal mal, harta kekayaan. Nah, ini juga bisa jadi salah satu orang kemudian menjadi atau berperilaku takabur. Yang keenam, al-quwwatu wa syiddatul batshi, kekuatan dan keperkasaan atau kekuasaan. Ini juga hati-hati, bisa jadi salah satu faktor berbuat yang menuju kepada takabur. Yang terakhir, yang ketujuh adalah al-aqba wal ansor, pengikut atau pendukung. Nah, ini juga jadi salah satu faktor seseorang bisa berbuat takabur. Buat iman rahimakumullah, yang paling terakhir poin yang ingin disampaikan berkaitan dengan takabur adalah bagaimana caranya atau ikhtiar agar kita terhindar atau tidak melakukan sikap takabur. Setidaknya ada 2 poin, yaitu yang pertama, ilaj ilmi, mengenali diri dan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar yang pertama, kenali diri kita, kenali Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian kalau kita mengenali diri, siapa sih kita? Kita punya apa? Kita bisa apa? Kalau misalkan semuanya bukan karena Allah, apa yang mesti kita sombongkan? Apa yang mau kita pamerkan? Kita tidak ada apa-apanya sebetulnya. Kalau misalkan dibandingkan, kalau mengukur ukuran kita dengan sapi yang begitu besar dengan badak gedean mana? Kalau diadukan bisa menang siapa? Kita merasa lari cepat, mau diadukan dengan hewan, dengan harimau, kita bisa lebih cepat siapa? Mau diadukan yang lainnya. Nah, seperti itulah kalau misalkan dalam rangka untuk introspeksi diri sehingga kemudian bisa mengatasi sikap sombong. Yang kedua, yang terakhir adalah ilaj amali, bersikap tawadu kepada Allah dan dengan amal ibadah, dan kepada makhluk dengan akhlakul karimah. Nah, ini ikhtiar yang kedua, kita harus selalu bersikap tawadu dengan selalu melakukan amal-amal ibadah. Artinya kalau orang yang tidak mengamalkan ibadah berarti tidak tawadu. Kan kebalikan tawadu itu sombong, takabur. Yang kedua, yang di dalam ilaj imali adalah yang selanjutnya, kepada makhluk dengan akhlakul karimah. Nah, kalau kepada makhluk dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itulah 2 hal yang bisa jadi ikhtiar kita semua untuk menghindari sikap sombong atau takabur. Buat iman sedemikian rahimakumullah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan takabur. Mudah-mudahan jadi penambah wawasan kita semua, atau mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang jauh daripada sikap-sikap takabur
atau juga dijauhkan dari sikap-sikap takabur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan dan melindungi dan menjaga kita sekalian. Demikian ikhwati iman yang bisa disampaikan. Ditutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.